Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama belajar di masa pandemi kali ini. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 5 dengan tema sholat kewajiban. Dari tema ini diharapkan kita dapat mengetahui yaitu makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar, mengetahui hikmah ibadah sholat melalui pengamatan dan pengalaman di rumah dan sekolah. Sehingga dari materi ini kita mempelajari dalil, gerakan, bacaan, syarat, rukun, sunnah, batal, dan hikmah dari sholat. Ya, dikarenakan sholat itu merupakan ibadah yang akan dihitung pertama kalinya di hari kiamat kelak. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita akan mempelajari yaitu pembahasan hadis yang menyatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Ya, artinya sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat maka dia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang merobohkannya berarti dia telah merobohkan agamanya. Dalam hal ini sholat merupakan rukun Islam, sehingga kita sebagai orang Islam harus melaksanakan ibadah sholat. Seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya kita diwajibkan untuk melaksanakan 5 waktu sholat. Seperti halnya subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam hal ini kita ketahui bahwasanya ketika kita menjalankan ibadah sholat, kita dapat merasakan sejuknya hati dan menenangkan pikiran. Dalam hal ini sejuknya air wudhu yang membasuh anggota badan kita bisa menambah kesejukan badan kita lahir dan batin. Mendalami materi ini kita akan memperhatikan di sini yaitu gerakan sholat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus urut dalam melaksanakan gerakan sholat ini. Yaitu yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat, dikarenakan kiblat kita yaitu kepada Mekah, yaitu yang berada menuju ke arah barat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram, yang kemudian kita membaca Allahu Akbar. Selanjutnya yaitu bersedekap meletakkan tangan kita di antara pusar dan dada. Selanjutnya rukuk membaca tasbih Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Kemudian i'tidal sambil membaca Samiallahu liman hamidah. Setelah i'tidal kita lanjut ke sujud, yaitu sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal sambil membaca bacaan tasyahud awal. Selanjutnya duduk tasyahud akhir sambil membaca tasyahud akhir dan selawat Nabi, serta diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan gerakan-gerakan sholat tersebut disertai doa-doa yang telah disampaikan sebelumnya, karena sebelumnya kita telah mempelajari dan mempraktikkan dari gerakan sholat serta bacaannya, maka kali ini kita akan memahami bersama dari syarat wajib dan syarat sah sholat.
Apakah itu syarat wajib? Yaitu kita itu tidak diperbolehkan mendirikan sholat kecuali wajib memenuhi syarat tersebut. Nah, syarat yang pertama yaitu adalah kita harus memeluk agama Islam, kemudian berakal sehat, akil balik atau sudah dewasa. Sedangkan syarat sah sholat yaitu pertama yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi dan disempurnakan sebelum mengerjakan sholat. Sehingga kita tidak memenuhi syarat sah ini, kita walaupun telah melakukan salat maka ibadah kita tidak ataupun belum sah. Yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk berwudu. Kemudian suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Badan kita sudah bersih atau belum? Pakaian kita sudah bersih atau belum? Ataupun tempat bersuci kita sudah bersih atau belum? Kemudian menutup aurat. Nah, ketika auratnya belum ditutup, maka sholat kita juga belum sah. Aurat laki-laki yaitu dari pusar ke kedua lutut. Kemudian sudah tiba waktu sholat. Nah, ketika waktu sholat azan berkumandang, maka kita harus menyegerakan ibadah sholat kita. Dan yang terakhir yaitu syarat sah yaitu menghadap kiblat. Dan kiblat kita di Mekah, maka kita menghadap ke arah barat. Ya. Selanjutnya yaitu rukun dan sunnah-sunnah dalam sholat. Rukun sholat itu sesuatu yang harus kita kerjakan pada waktu melaksanakan sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Sehingga ketika kita meninggalkan salah satu dari rukun ini, kita belum melakukan ibadah sholat secara sempurna. Yang pertama yaitu kita niat dalam hati, tergantung sholat yang kita lakukan. Seperti halnya kita sholat, ingin melakukan sholat subuh, maka kita berniat sholat as-subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian berdiri bagi yang mampu, maka kita ketika menjalankan sholat yang pertama yaitu berdiri. Kemudian mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kemudian setelah berdiri Fatihah, kemudian kita ruku. Setelah ruku dengan tumakninah, kemudian i'tidal dengan tumakninah. Selanjutnya yaitu sujud di antara dua sujud. Kemudian duduk tasyahud akhir dengan tumakninah, membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi, memberi salam serta tertib. Apakah artinya dari tertib? Yaitu kita berurutan melakukan gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan. Dalam hal ini sunnah-sunnah yang harus kita ataupun perbuatan yang dianjurkan ketika kita menjalankan sholat, sehingga kita melakukan, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih. Yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Setelah berniat kemudian kita berdiri menghadap kiblat, nah kita mengangkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu merupakan sunnah sholat. Kemudian mengangkat kedua tangan ketika akan ruku, berdiri dari ruku dan berdiri dari tasyahud awal. Dikarenakan hal ini merupakan sunnah dari ibadah sholat. Kemudian yang ketiga, meletakkan telapak tangan di atas punggung tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada, ataupun sedekap ya. Nah, ini kita lakukan ketika menjalankan sholat. Yang keempat, melihat ke arah tempat sujud sehingga pandangan kita hanya tertuju kepada tempat sujud kita dan tidak berfokus kepada hal yang lainnya. Sunnah yang kelima yaitu membaca doa iftitah. Nah, setiap doa ini memiliki bacaannya masing-masing. Ada yang Allahu Akbar kabira dan Allahumma ba'id baini. Nah, kita disunahkan untuk membaca doa ini.
untuk mendapatkan pahala yang lebih. Selanjutnya yaitu membaca surah ataupun ayat Al-Quran sesudah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat yang pertama. Nah, hal ini merupakan dari aspek sunnah sholat, ya. Dan meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika rukuk, baca doa ketika duduk di antara 2 sujud, serta memberi salam yang kedua dengan menoleh ke sebelah kiri. Nah, itu merupakan rukun serta sunnah-sunnah sholat, sehingga ketika rukun kita laksanakan maka kita telah sempurna dalam menjalankan sholat. Sedangkan sunnah sholat, apabila kita melakukan hal tersebut maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih, sehingga menambah pahala dari rukun sholat yang telah kita lakukan. Dalam hal ini kita perlu mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat, sehingga kita dapat menghindarkan perbuatan tersebut, sehingga ibadah kita menjadi lebih sempurna. Yang pertama yaitu melakukan banyak gerakan ataupun yang bukan gerakan sholat, seperti hanya lari-lari. Nah, itu bukan gerakan sholat. Kemudian meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti halnya kita tidak membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Nah, itu merupakan hal yang membatalkan sholat. Kemudian dengan sengaja berkata-kata yang bukan bacaan sholat. Kita sebagai seorang yang masih belajar tentang agama, kita tidak diperbolehkan dengan sengaja berkata-kata seperti geser ke kiri. Nah, itu tidak diperbolehkan ketika waktu sholat. Kemudian makan dan minum yang disengaja. Nah, mungkin diantara kalian yang masih mengunyah permen ketika sholat, nah itu merupakan hal yang dapat membatalkan sholat. Nah, kemudian yang terakhir, apakah hikmah yang kita dapatkan setelah kita melakukan ibadah sholat? Hikmah sholat kita dapatkan dikarenakan sholat itu merupakan ibadah yang berisi dari doa, harapan, dan permohonan taubat, sehingga kita diarahkan menjadi perilaku orang yang baik. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat, kita telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Dalam hal ini hikmah yang dapat kita ambil yaitu kita akan menjadi anak yang disiplin, kemudian menghormati waktu dan tidak suka terlambat, akan mudah berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan, serta akan merasa hidup kita lebih tenang. Sehingga kita merasa gelisah ataupun merasa kurang percaya diri, maka ambillah wudhu dan segera melaksanakan sholat, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang. Dan hikmah yang selanjutnya yaitu kita terbiasa menjaga hidup bersih, hidup tertib dan teratur, terbiasa menggunakan waktu secara disiplin dikarenakan kita melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Selanjutnya takut karena Allah, hatinya tenang dan hidupnya tentram. Dan terakhir yaitu kita dapat membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Dikarenakan kita sebagai sama umat muslim selalu salat berjamaah. Ketika kita salat berjamaah, maka persatuan kita menjadi lebih terjalin. Demikian dari pemaparan materi sholat kewajiban kita sebagai umat muslim. Ketika kita menjalankan ibadah sholat, maka hidup kita menjadi lebih tentram. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.